Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alif Afifah, Ika Nurlaili, Vinda Sri Nugraheni, Ivan Dion Bagus Prasetyanto, Dahrisnani Alvin, Della Martasari, dan Binti Kalimatus Sa'diyah yang akan menjelaskan tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Adapun peta konsep dari komposisi fungsi dan inverse fungsi adalah yang pertama, fungsi terbagi menjadi 3, yaitu pengertian fungsi, notasi fungsi, dan sifat-sifat fungsi. Yang kedua, komposisi fungsi terbagi menjadi 2, yaitu pengertian komposisi fungsi dan sifat-sifat komposisi fungsi. Dan yang ketiga, inverse fungsi terbagi menjadi 3, yaitu pengertian inverse fungsi, sifat inverse fungsi, dan menentukan fungsi inverse. Fungsi. Yang pertama adalah pengertian fungsi. Fungsi merupakan sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B atau biasa disebut pemasangan atau korespondensi antara anggota pada himpunan A dengan anggota pada himpunan B. Langsung saja ke contoh soal. Misal ada beberapa siswa yang diminta untuk menunjukkan ukuran sepatunya dan hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ayu memakai sepatu berukuran 37, Bella 38, Budi 40, Ucup 41, Udin 42. Nama dari kelima siswa tersebut merupakan sebagai anggota dari himpunan A, sedangkan ukuran sepatu yang telah ditunjukkan merupakan anggota dari himpunan B. Sehingga kita bisa menggambarnya dengan diagram panah yang telah tertera pada slide berikut. Sehingga kita tahu bahwa anggota dari himpunan A terdiri dari Ayu, Bella, Budi, Ucup, dan Udin, sedangkan anggota dari himpunan B terdiri dari bilangan 37 hingga 42. Gambar yang telah ditampilkan pada slide sebelumnya menunjukkan diagram panah dengan relasi ukuran sepatu dari himpunan A ke himpunan B. Relasi tersebut dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan, yaitu himpunan R yang terdiri dari Ayu yang memiliki ukuran sepatu 37, Bella 38, Budi 40, Ucup 41, dan Udin 42. Dikarenakan siswa hanya mempunyai satu ukuran sepatu, sehingga setiap himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Relasi yang demikian disebut pemetaan atau fungsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Dari kesimpulan di atas, dapat kita pahami bahwa untuk fungsi itu memiliki dua syarat. Yang pertama, setiap anggota A harus habis dipasangkan. Yang kedua, setiap anggota A itu dipasangkan tepat satu dengan anggota B. Contoh, di sini kita mempunyai domain, yakni ada Ayu, Bella, Budi, Ucup, dan Udin. Lalu untuk kodomen itu ada angka 37 hingga 42. Ketika kita pasangkan domain atau daerah asal dengan kodomen daerah kawan, itu diperoleh range itu 37, 38, 40, 41, 42, yang mana masing-masing dari nama tersebut itu memilih tepat satu pasangan dengan anggota B. Intinya, biar lebih mudah memahami, untuk fungsi ini anggota A tidak boleh selingkuh. Saya ulangi, biar mudah dipahami, untuk fungsi itu anggota A tidak boleh selingkuh. Kemudian untuk anggota B itu boleh dipilih lebih dari satu pilihan. Sama seperti kalian yang sedang jatuh cinta. Kalian boleh memilih pasangan B misalnya. Tapi tidak boleh selingkuh atau tidak boleh mendua. Lalu teman kalian juga menyukai orang yang sama, yakni yang B. Itu tidak apa-apa, asalkan yang A itu tidak boleh selingkuh atau tidak boleh memilih lebih dari satu pilihan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi komposisi fungsi. Apa itu komposisi fungsi? Komposisi fungsi adalah suatu pemetaan
yang terdiri dari dua buah fungsi atau lebih secara berurutan. Nah, kalian penasaran ya pastinya dengan komposisi fungsi. Lebih detailnya kita akan lanjut ke slide berikutnya. Tetap semangat ya. Next, analogi komposisi fungsi disajikan dengan gambar di bawah ini. Jika fungsi f memetakan a ke b dan fungsi g memetakan b ke c, maka fungsi f besar yang memetakan a ke c melalui hubungan dua fungsi f kecil dan g kecil dapat dinyatakan dengan fungsi komposisi. Secara sistematis, dapat ditulis bahwa fungsi f memetakan a ke c atau fungsi f dengan g dalam kurung fungsi fx dengan rumus fx sama dengan g dalam kurung fx. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi fx sama dengan fungsi gx adalah komposisi fungsi f dan g, sehingga fx disebut fungsi komposisi. Komposisi fungsi dinotasikan dengan bundaran, maka fungsi komposisi g bundaran f adalah fungsi f dilanjutkan dengan fungsi g sehingga berbentuk g dalam kurung fx dapat ditulis sebagai g bundaran f x, yaitu fungsi f dengan g bundaran fx sama dengan g dalam kurung fx. Next, contoh 1. Terdapat fungsi f dan g yang disajikan dalam diagram panah sebagai berikut. Dalam gambar, rank fungsi f dengan rf sama dengan b, elemen dari c, pemadanan f dari a ke d yang didefinisikan dengan aturan fx sama dengan g bundaran fx merupakan fungsi karena memenuhi syarat-syarat fungsi, yaitu setiap anggota domain atau daerah asal dipasangkan dengan pasangannya yang tunggal. G bundaran F1 sama dengan G dalam kurung F1 sama dengan G dalam kurung A sama dengan 4. G bundaran F dalam kurung 2 sama dengan G dalam kurung F2 sama dengan G dalam kurung P sama dengan 5. G bundaran F3 sama dengan G dalam kurung F2 sama dengan G dalam kurung B sama dengan 5. Jadi, diagram fungsinya dapat digambarkan seperti gambar yang ada di slide. Dari dua fungsi f memetakan a ke b dan fungsi g memetakan c ke d dapat digabungkan menjadi fungsi baru, yaitu g bundaran f memetakan a ke d, jika dan hanya jika b elemen dari c. Contoh soal yang kedua. Fungsi f memetakan r ke r ditentukan dengan fx sama dengan 3x plus 2 dan gx sama dengan 2x. Tentukan g bundaran f dan f bundaran g. Jawabannya yaitu g bundaran fx sama dengan g dalam kurung fx sama dengan 2 dikali 3x plus 2 sama dengan 6x plus 4. Untuk yang f bundaran gx sama dengan f dalam kurung gx sama dengan 3 dikali 2x ditambah 2 sama dengan 6x ditambah 2. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat komposisi fungsi. Misalkan terdapat fungsi f, fungsi g, dan fungsi h, masing-masing memetakan dari bilangan real ke bilangan real, maka akan didapatkan sifat-sifat komposisi sebagai berikut. Yang pertama,
Operasi komposisi pada fungsi umumnya tidak komutatif, artinya F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Yang kedua, pada komposisi fungsi berlaku sifat asosiatif, yaitu dalam kurung F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran dalam kurung G bundaran H. Yang ketiga, misalkan I adalah fungsi IX sama dengan X dan memenuhi F bundaran IX sama dengan I bundaran Fx sama dengan Fx, maka I adalah fungsi identitas. Inverse fungsi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang inverse fungsi. Perhatikan contoh di bawah ini. Pak Ahmad memiliki 2 orang putra. Mereka adalah Agus dan Yuki. Agus adalah anak pertama dan Yuki adalah anak kedua. Dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan di antara keduanya ialah kakak dan adik. Diketahui bahwa Agus kakak dari Yuki. Apabila statement tersebut dibalik, maka akan menjadi Yuki adik dari Agus. Jika digambarkan dalam diagram, maka akan menjadi seperti berikut. Hubungan kebalikan tersebut dinamakan inverse. Dari contoh di atas, maka apabila diimplementasikan ke dalam matematika, inverse pada fungsi menjadi seperti berikut ini. Jika fungsi f memetakan a ke b, maka inversenya adalah g memetakan b ke a. Jadi, inverse fungsi ialah kebalikan dari fungsi fx yang juga merupakan sebuah fungsi. Inverse fungsi biasanya dilambangkan dengan f pangkat min 1x. Sifat inverse fungsi. Syarat suatu fungsi agar bisa dikatakan inverse diantaranya 1. Fx merupakan fungsi bijektif. Fungsi bijektif atau f dari A ke B adalah apabila anggota dari A memiliki tepat satu persamaan di B dan sebaliknya. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Syarat kedua, grafik dari fungsi fx tidak boleh terbalik. Syarat ketiga, misalkan jika f inverse x adalah fungsi inverse dari fungsi fx, untuk setiap x elemen domain f dan y elemen range, maka berlaku y sama dengan fx. Jika dan hanya jika fungsi inverse y sama dengan x. Untuk menentukan rumus fungsi inverse dari f dapat dilakukan dengan berikut. Misalkan fx sama dengan y. Menyatakan x dalam y, kemudian menentukan rumus dari f inverse dengan mengingat f inverse y sama dengan x dan mengganti variabel y dengan x. Kemudian, contoh menentukan hasil inverse suatu fungsi. Diketahui, fungsi yang memetakan dari R ke R dengan fungsi X sama dengan 2X min 5, tentukan F inverse X. Untuk langkah penyelesaiannya yang pertama ialah memisalkan Fx sama dengan Y, sehingga didapatkan Y sama dengan 2X min 5. Langkah kedua, menyatakan X dalam Y. Untuk langkah menyatakan X dalam Y sudah terlihat seperti pada gambar dan didapatkan X sama dengan Y per 2 plus 5 per 2. Langkah ketiga, menentukan rumus dari F inverse X dengan mengingat F inverse Y sama dengan X dan mengganti variabel Y dengan X. Di sini tadi kita dapatkan X sama dengan Y per 2 plus 5 per 2 dan kita ganti variabel Y menjadi variabel X. Sehingga fungsi inverse dari X sama dengan X per 2 plus 5 per 2. Nah, sekian pembahasan dari kami. Apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.